Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi. Sebiasa, Tamparagi ini dia sedang berkhayal guys, berfantasi. Dia berfantasi dengan karakter ciptaannya sendiri. Jadi yang dia sebut dengan Ustadz Abdul Amburadul. Ini kita tahu maksudnya ini menyindir Ustadz Abdul Somad guys ya. Kita tahu itu. Maksud dia ini kita tahu. Cuman dia memplesetkan jadi Ustadz Abdul Amburadul. Jadi di bayangan dia tuh ada Ustadz kayak gini. Padahal itu hanya ada dalam fantasi dia gitu kan. Tidak ada di dunia nyata guys. Umat Islam tuh cerdas-cerdas gitu, ya kan? Jadi kalau anda lihat bagaimana mualaf, begitulah cerdasnya umat Islam. Berarti kita ini mengkaji apa yang tertulis tekstual. Jadi tidak berfantasi dia yang berfantasi di awang-awang gitu. Ya, bicara dengan karakter rekan sendiri yang isi kepala karakter ciptaan sendiri kan tentu isi kepala dia juga gitu kan. Jadi kalau isi kepalanya ngawur sama dengan karakter ciptaannya, jadi ngawur sama ngawur ini asik buat tonton guys. Ya asik buat tonton. Bisa. Jadi ya Anda akan lihat di sini kelucuan. Bagaimana karakter ciptaan dia yang ya digambarkan sebegitu bodohnya yang sebenarnya sama dengan yang buatnya juga gitu ya dia sendiri gitu kan. Oke, kita langsung tonton videonya guys. Kita akan komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang berbahagia, pada video ini Ane akan membungkam kebohongan tanpa ragu. Ini sandiwaranya seakan-akan ini ini karakter ini nggak bela dia, seakan-akan nyerang dia gitu, seakan-akan dibuat sebuah musuh dia gitu guys. Jadi seakan-akan ini memusuh. Jadi dia pengen buat narasi kalau yang menyerang tempat lagi itu bodoh gitu guys, seperti karakter ini. Padahal ini karakter ciptaan dia yang di set seperti itu tentunya gitu kan. Jadi sebenarnya kita kita jauh dari umat Islam tuh jauh dari karakter ciptaan dia guys. Tuh. Jadi apa yang diciptakannya itulah dia sebenarnya kalau dia mau nyadar ya gitu. Akan memaksa tanpa lagi mengaku kenapa Tuhannya dilahirkan. Jadi tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum tanpa ragi. Shalom Abdul. Tanpa ragi, kenapa Tuhan ente dilahirkan? Karena Tuhan saya ingin memberikan teladan bagaimana seorang manusia seharusnya hidup dan ingin menyelamatkan manusia. Jawabannya nggak nyambung guys, coba ya. Kenapa Tuhan Anda dilahirkan? Kenapa? Jawabannya gampang, ya. Karena dia bukan Tuhan gitu. Karena Tuhan tidak dilahirkan guys, ya. Ini sebenarnya ini pertanyaannya sebenarnya jawabannya itu udah langsung terkunci gitu. Kalau sebenarnya kita tahu ini pertanyaan seharusnya nggak usah ada. Kenapa Tuhan dilahirkan? Makanya Anda jangan menuangkan sesuatu yang dilahirkan. Karena nanti akan timbul pertanyaan seperti itu. Ya, kenapa Tuhan Anda dilahirkan? Karena memang yang dituankan dia itu dilahirkan, guys. Makanya timbul pertanyaan seperti itu. Makanya jangan coba-coba menuangkan sesuatu yang dilahirkan. Nah, tapi apa jawaban dia? Karena Tuhan saya mau memberikan teladan bagaimana seorang manusia seharusnya hidup dan ingin menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan mau memberikan teladan, dia nggak perlu langsung guys. Paham nggak? Teladannya itu orang-orang baik, orang-orang soleh. Dia mengutus nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itulah teladan yang kayak Musa, kayak Nabi Muhammad, Nabi Daud. Itu teladan. Bagaimana manusia seharusnya hidup dan ingin menyelamatkan manusia. Jadi para nabi itu adalah teladan bagaimana manusia menyelamatkan manusia yang lainnya. Dengan menyampaikan firman-Nya gitu. Jadi contoh itu sudah ada pada nabi-nabinya. Kenapa lagi dia contohkan gitu? Paham ya? Jadi kalau gitu dia selepel dong dengan nabi ciptaannya. Ya, ini jawaban yang tidak masuk akal ya, tidak logis sama sekali. Karena itu kalau persoalan memberi teladan udah dicontohkan oleh para nabinya. Jadi dia tuh tinggal menciptakan nabi-nabi, ya kan? Yang diutusnya untuk memberikan teladan bagaimana nabi-nabi itu menyelamatkan manusia, gitu. Ya kan?
Jadi bagaimana, jadi kita tuh hidup harus sesuai dengan Nabi guys. Nah, Nabi itu contoh teladan bagaimana hidup yang dituntunkan oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri guys. Siap. Aha! Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan tanpa ragi. Dul, semua yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan itu adalah benda mati. Contohnya batu. Batu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau Tuhanmu tidak bisa melahirkan dan tidak bisa dilahirkan, berarti Tuhanmu adalah benda mati. Nah, sekarang kita balik. Kata dia kan, kalau Tuhan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, berarti Tuhan itu benda mati. Nah, masalahnya, dilahirkan dan melahirkan itu adalah suatu kebutuhan manusia. Manusia butuh dilahirkan dan melahirkan untuk berkembang biak. Coba namakan dulu Adam dan Hawa itu tidak melahirkan. Dan anak Adam Hawa tidak dilahirkan. Apa yang terjadi? Tidak ada kita. Tidak ada manusia. Setelah Nabi Adam meninggal ya sudah habis manusia. Nah jadi kelahiran itu merupakan suatu kebutuhan untuk mengembangkan, berkembang biak gitu. Jadi makhluk itu butuh melahirkan dan dilahirkan untuk berkembang biak, untuk melestarikan populasi, melestarikan jenisnya guys. Makanya dinosaurus punah kan? Karena dia tidak lagi melahirkan dan dilahirkan karena sudah punah guys. Gitu. Jadi tanpa lagi lupa. Jadi kalau Tuhan mau disamakan dengan manusia atau makhluk yang melahirkan dan dilahirkan, berarti Tuhan butuh dong berkembang biak. Paham ya? Tujuan lahir dan melahirkan adalah untuk berkembang biak. Ya. Jadi ada tujuannya. Jadi nggak asal aja gitu. Nah, kenapa batu, apalagi yang lain benda mati itu tidak lahir dan melahirkan? Kan dia tidak berkembang biak. Paham ya? Batu ya segitu-segitu aja gitu. Ya Allah menciptakan batu ya sudah gitu. Paling dia terbentuk dari apa gitu. Misalnya tanah tuh juga terbentuk dari batu yang lapuk gitu kan. Tapi dia tidak berkembang biak, tidak lahir dan dilahirkan, tapi perubahan dari jenis yang lain. Paham ya? Kayak perubahan lain kayak cair jadi gas ya. Jadi air lagi. Itu dari proses penguapan air menjadi hujan. Jadi berubah bentuk. Jadi dia tidak berkembang biak guys. Jadi makhluk butuh untuk melahirkan dan dilahirkan untuk berkembang biak. Jadi tujuannya itu harus paham ya. Nah, kita balikkan ke Tuhan. Kalau Tuhan disamakan dengan makhluk hidup, ya Tuhan itu melahirkan dan dilahirkan, berarti Tuhan butuh dong berkembang biak. Nah, berarti Tuhan akan jadi lebih dari satu gitu, paham ya? Makanya kalau Tuhan dilahirkan, nanti Tuhan akan melahirkan lagi keturunannya gitu kan? Paham logikanya? Nah, berarti Tuhan butuh untuk berkembang biak, tapi tidak itu guys. Jadi makanya kacau, nanti saya akan kasih ayat ya, bahwa kita tidak boleh menyamakan Tuhan itu dengan apapun itu. Baik, dia bukan benda mati, bukan benda hidup. Nanti saya akan terangkan logikanya. Kenapa saya sebut Tuhan itu bukan benda mati, bukan juga benda hidup. Dia hidup tapi bukan makhluk hidup ya, bukan ya. Dia bukan makhluk, dia pencipta. Nanti saya akan sampaikan. Tapi intinya adalah melahirkan itu dan dilahirkan itu adalah proses berkembang biak, dan Tuhan tidak butuh itu. Kalau Anda menyamakan Anda tidak setuju nih, Tuhan itu kalau Tuhan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan sama seperti batu. Sayangnya Tuhan seperti itu. Jadi kalau Tuhan pun dikatakan dilahirkan, berarti dia bukan benda mati. Ya enggak juga. Karena orang bermakhluk hidup tuh dilahirkan tuh untuk berkembang biak, sedangkan Tuhan tidak butuh untuk berkembang biak, guys. Yesus dan ibunya masih makan, jadi mereka bukan Tuhan. Semua orang yang sudah meninggal sudah tidak makan, Dul. Nanti kalau kamu sudah meninggal juga kamu sudah tidak makan. Karena semua yang tidak bisa makan adalah benda mati. Kalau Tuhanmu tidak bisa makan, berarti Tuhanmu adalah benda mati. Jadi karakternya digambarkan sangat bodoh sekali guys, gitu. Jadi ini adalah sebenarnya isi kepala dia, gitu kan? Di setting, jadi nggak bisa jawab. Makanya dihadirkan bagusnya kita yang makhluk hidup nih, bukan animasi ini. Kita bisa jawab ya. Nih saya kasih tahu ya. Kalau Anda samakan Tuhan itu makan, ingat saya katakan ya. Tadi seperti tadi, dilahirkan dan melahirkan itu suatu kebutuhan. Sama seperti makan. Makan juga kebutuhan, makan minum itu. Kita kalau nggak makan mati. Paham ya? Benda mati itu kalau nggak dikasih makan dia akan pernah mati. Ya kan? Karena dia nggak butuh makan. Batu misalnya. Anda tidak perlu ngasih dia makan, dia kan tidak akan mati tuh guys.
dia paling akan hancur kalau dia dihancurkan, dipukul pakai apa gitu kan, atau dilelehkan atau apapun itu. Nah, tapi kalau makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan itu tidak dikasih makan minum mati, guys. Jadi nggak perlu ada tuh hancurkan manusia atau hewan tumbuhan tuh Anda pukul atau Anda apa bunuh, nggak perlu. Nggak usah kasih makan aja udah. Selama berapa waktu mati dia. Nah, karena kenapa? Karena makan itu adalah suatu kebutuhan. Nah, jadi kenapa batu bisa semacam kekal ya, lebih lama. Anda letakkan batu sebuah rumah ya, lalu rumah yang terlindung ya, maksudnya itu yang apa namanya? Ya nggak di jalan pun nggak apa-apa, tapi jangan ekstrim alamnya gitu kan. Nggak usah kasih makan. Bandingkan dengan umur manusia. Manusia akan lambat laun mati karena nggak makan, batu tidak. Jadi batu secara apa lebih? Jadi batu tidak butuh makan intinya guys, nggak butuh makan minum, manusia butuh. Nah, jadi kalau Anda samakan Tuhan dengan manusia yang butuh makan minum, ingat makan minum itu bukan suatu yang apa ya, tapi kebutuhan. Nggak makan, nggak minum mati guys. Berarti Tuhan, kalau Tuhan butuh makan minum, ingat bukan makan minum ya, butuh ya. Tuhan butuh makan minum, berarti kalau Tuhan nggak makan minum, dia mati dong. Berarti Tuhan tergantung sama makanan dan minuman. Seperti makhluk hidup ya, kita makhluk hidup ya, manusia, hewan, tumbuhan itu bergantung pada makanan minuman. Nggak ada makanan minuman kita mati guys. Nah, berarti Tuhan lemah sekali gitu. Butuh makan minum. Makanya jangan samakan Tuhan dengan makhluk gitu. Jadi Tuhan tuh bukan benda mati. Jadi Tuhan tuh bukan juga seperti batu yang nggak makan minum, gitu ya. Tuhan tuh lebih kayak seperti nggak sama, dia nggak sama. Jadi apa tengah-tengahnya yang nggak sama seperti batu, benda mati yang nggak sama seperti makhluk hidup. Tuhan itu bukan batu yang nggak makan dan minum, ya. Karena dia nggak butuh itu gitu. Tapi dia bukan manusia. Apa tadi ya? Tuhan itu bukan seperti batu yang nggak bisa makan minum gitu. Payah menjelaskannya guys, karena Tuhan itu sesuatu yang beda. Jadi Tuhan itu beda dari makhluknya. Nanti saya akan kasih ayatnya ya. Bahwa dia menerangkan bahwa dirinya itu tidak sama dengan apapun. Nanti akan saya kasih ayatnya. Pokoknya Tuhan itu tidak seperti makhluk. Oh gitu. Kalau makhluk bisa makan, berarti Tuhanmu tidak bisa makan. Jadi masalah bukan bisa makan tuh tidak bisa makan. Butuh makan guys. Makanan itu suatu kebutuhan. Bukan suatu kebiasaan. Paham ya? Ingat. Ada orang-orang lagi sakit. Saya tanya sekarang. Ada orang yang lagi sakit parah. Bisa makan minum nggak dia? Nggak bisa guys. Dia nggak bisa menggunakan mulutnya untuk makan minum. Dia dibantu untuk makan minum. Ya, fakta nggak bisa deh loh. Jadi dia makan minum melalui apa? Melalui selang infus. Ya. Jadi secara de facto dia nggak bisa makan minum. Kan dia lagi sakit yang parah gitu kan. Coba Anda lihat bagaimana orang sakit parah itu nggak makan minum. Ya, dia dikasih makanan infus. Nah, dia nggak bisa makan dan minum. Tapi dia butuh kan. Makanya saking butuhnya dia dikasih makan dan infus gitu. Jadi sekali lagi ya, makan minum itu bukan suatu masalah bisa nggak bisa. Ya, makhluk hidup pun dia bisa nggak bisa makan, dia tetap butuh makanan guys. Butuh minuman. Jadi kalau dikatakan Tuhan nggak bisa makan, orang apa juga nggak bisa makan. Orang lagi sakit parah, tapi dia hidup kan? Bukan benda mati kan? Jadi orang sakit parah itu guys, yang nggak bisa makan minum, yang makan lewat ini, itu dia bukan benda mati kan? Jadi harus lebih cerdas sedikit tanpa lagi nih. Lalu tadi contoh kayak melahirkan dan dilahirkan. Saya tanya sekarang, ada namanya Anda tahu bayi tabung, ada inseminasi dan lain sebagainya. Jadi bagaimana bayi ini kadang-kadang guys ya, bahkan ada lagi kayak cloning itu kan. Anda bayangkan, nah, itu bukan hasil dari hubungan kelamin itu yang cloning itu guys. Jadi tapi karena butuh berkembang biak dibuatlah seperti itu gitu kan, supaya dia cepat berkembang biaknya. Atau kayak tumbuhan itu bukan alami guys, bukan melalui penyerbukan segala macam, tapi lewat okulasi, lewat apalagi namanya stek gitu kan. Ya semacam penyambungan dan sebagainya macamnya gitu, dibantu oleh manusia gitu. Memang dia nggak bisa kan? Bisa nggak tumbuhan tuh okulasi sendiri? Nggak bisa guys, kita yang mengokulasinya. Intinya adalah manusia tuh ada manusia yang bisa melahirkan loh, ada. Apakah dia benda mati? Orang mandul misalnya, orang mandul nggak bisa melahirkan guys. Mohon maaf ya, orang mandul nggak bisa melahirkan. Apakah dia mati? Enggak semua yang
nggak bisa melahirkan, nggak semua yang nggak bisa makan tuh benda mati gitu. Memang dia lagi mandul atau dia lagi sakit parah gitu. Tapi faktanya mereka semua butuh makan. Nah, Tuhan ya bukan nggak bisa makan. Kita nggak tahu Tuhan itu bisa makan apa tidak ya, karena dia tidak memberitahu. Jadi sesuatu yang tidak diberitahukan jangan kita ada-adakan gitu. Coba Anda tengok, ada nggak informasi Tuhan mengenai dirinya? Aku Tuhan, aku bisa makan minum, kan nggak ada. Sesuatu yang nggak ada jangan Anda ada-adakan. Nanti kita akan lihat apa sebenarnya Tuhan itu yang dikatakan oleh dirinya gitu, ya. Jadi dia tidak jadi ibadah kalau ada sesuatu ya yang namanya Tuhan itu tidak menginformasikan, kita jangan coba-coba menekan-nekan dia seperti apa gitu, kecuali dengan apa yang disampaikan dia. Nanti kita akan lihat ini guys. Iya. Kalau makhluk bisa melihat, berarti Tuhanmu buta, tidak bisa melihat. Nah, siapa bilang Tuhan nggak bisa melihat? Ya. Jadi guys ya, melihat itu nggak mesti mata, paham nggak? Melihat itu. Saya kasih contoh misalnya, ini tempat lagi ini adalah jadul ini ya. Misalnya gini, Anda mau lihat sesuatu di sana misalnya, apa yang ada di Amerika misalnya, ada suatu tempat, ya. Ya Anda butuh mata Anda, tapi ingat Anda nggak perlu apa namanya ini ya. Anda bisa meletakkan sesuatu di sana kayak drone yang ada kameranya. Jadi Anda bisa memakai mata yang lain gitu, mata kamera yang atau orang bikin vlog sana Anda tonton gitu. Anda tahu kan? Jadi kamu bisa melihat di sana, bisa melalui apa? Bukan melalui mata kita. Mata kita hanya perantara untuk melihat, bukan di sana langsung, tapi kita melihat melalui kamera yang ada, misalnya laptop, layar HP seperti ini. Kita bisa lihat apa yang jadi di sana, kayak kamera CCTV gitu. Jadi Tuhan itu, bahkan Tuhan itu tahu melihat, tahu dia ada selai daun jatuh, dia tahu guys. Bahkan apa yang di manusia dia tahu gitu. Dia tahu segalanya Tuhan itu. Gitu loh. Nah, apakah dia gini guys ya? Coba saya tanya, apakah Yesus bisa seperti itu? Yesus tahu nggak ada selai daun yang jatuh? Bahkan dia nggak tahu, dia nggak bisa melihat apa yang sedang terjadi ketika dia sembunyi di Taman Getsemani, ya dikejar-kejar oleh Rabi Yahudi. Dia mengira Rabi Yahudi itu tidak datang dengan tentara Romawi, makanya dia menyuruh muridnya untuk berjaga-jaga di gerbang dan menyuruh beli pedang. Karena dia kira nih bisa kita lawan ini. Kalau cuman Rabi Yahudi bisa lah. Karena dia mau ditangkap, dia nggak ada persiapan, disuruh berjaga-jaga. Karena dia tidak menyerahkan diri guys. Kalau menyerahkan diri ngapain dia sembunyi di Taman Getsemani yang tengah malam, di tengah hutan yang lebat pula, yang gelap tentunya kan. Dulu nggak ada lampu di sarang, dulu nggak ada di tengah hutan. Kita tahu lah tengah hutan Taman Getsemani itu gelapnya gimana kan? Rimbun lagi, malam-malam lagi. Itu pasti tujuannya sembunyi. Muridnya suruh jaga-jaga dan suruh beli pedang. Adakah kalian uang untuk beli pedang? Kalau nggak ada, jualah jubah kalian dan belilah pedang. Nah, rupanya Yesus nggak bisa melihat kalau mereka ini datang bukan sendirian orang-orang Yahudi ini, tapi dengan tentara Romawi. Nah, karena Yesus lihat, oh ternyata mereka bawa bantuan, ada lawan ini. Maka disuruhnya muridnya, jatuhkanlah pedang kalian. Karena daripada semuanya mati konyol kan, bagus dia aja yang berkorban. Dibawa oleh orang itu gitu kan. Ya murid-murid selamat gitu. Nah, jadi nggak bisa melihat Yesus guys, gitu. Nah, palingnya punya mata loh. Jadi mata pun terbatas, mata kita terbatas, ya. Mata kita terbatas. Kamera itu mata nggak? Kamera bukan mata guys. Kamera bukanlah mata. Kamera adalah device untuk melihat sesuatu. Dia bukan mata. Anda nggak bisa kategorikan kamera sebagai mata. Ya, mata itu adalah nih mata saya, mata Anda, mata hewan, mata manusia. Kamera bukan mata guys, bukan. Tapi itu alat yang bisa berubah menjadi mata. Paham ya? Nah, Anda bayangkan manusia aja bisa membuat sesuatu yang mirip mata, tapi bukan mata ya, kamera. Apalagi Tuhan yang menciptakan manusia, yang bikin itu gitu loh. Jadi melihatnya Tuhan tuh nggak sama dengan melihatnya manusia gitu. Jadi dia tuh nggak sama kayak makhluk yang punya mata, dan juga
Dan juga nggak sama dengan benda mati yang nggak punya mata, guys. Gitu. Kamera nggak punya mata, benda mati tapi bisa melihat kan? Paham nggak maksud saya? Jadi intinya adalah Tuhan tuh nggak sama dengan apapun. Betul kata siapa tadi ini yang apa namanya animasi ciptaan dia. Tapi kita akan sambung videonya, kita akan lihat nanti ayat terakhir ayatnya apa, guys, yang mengatakan Tuhan itu seperti apa. Iya. Kalau makhluk bisa berbicara dan mendengar, berarti Tuhanmu bisu dan tuli. Nah, sambung lagi sama, jadi nggak paham dia kan. Jadi Tuhan itu berbicara dan mendengar bukan seperti makhluk. Kita punya telinga, punya mulut. Masa Anda gambarkan Tuhan tuh seperti kita yang punya telinga dan mulut? Ini telinga dan mulut terbatas loh, guys. Ya. Ingat, Anda tahu HP, selagi ya mulut nih, HP itu bisa bicara kan? Misalnya Anda lagi ngomong Google, Anda mengajukan pertanyaan, Google bisa jawab. Keluar suara dari HP. Apakah itu mulut? Tidak. Tapi device yang kita buat fungsinya seperti mulut, bisa mengeluarkan suara. Karena mulut itu kan untuk mengeluarkan suara gitu. Atau kayak robot Echo, apapun lah itu ya kan. Nah, juga telinga bisa mendengar. Jadi sebelum benda itu, HP itu mengeluarkan suara, kan dia merespon pertanyaan kita. Google ngomong ini misalnya, nanti dia dengar itu kan, perangkat itu mendengar, tapi bukan pakai telinga, ingat, tapi alat buatan yang saya nggak tahu namanya apa tuh alat itu ya. Baru saya bisa jawab ya kan, paham nggak? Jadi dia merespon apa seakan-akan dia punya telinga dan seakan-akan punya mulut, guys. Tapi bukan telinga dan mulut namanya. Jadi Anda bayangkan Tuhan, benda mati seperti itu, guys. Apalagi Tuhan. Jadi apakah saya tanya, apakah yang HP yang bisa bicara itu dan mendengarkan kita ngomong itu benda yang hidup? Enggak, benda mati. Tapi dia bisa berfungsi seperti kita. Bahkan ada robot itu ya, benda mati, robot itu benda mati ya, bukan benda hidup ya. Yang bisa kita ajak sebagai kawan, guys, interaksi, komunikasi. Ada tahu nggak ada robot bisa ngobrol sama kita? Kita tanya, hai robot, kamu berapa usianya? 2 tahun misalnya. Dia bisa ngomong, guys. Itu respon kita didengar dia. Dan dia mengerti itu lewat program yang ada di situ dan dia bisa membalas dengan keluarkan suara. Apakah robot benda hidup? Jadi nggak semua yang bersuara dan mendengar itu benda hidup, guys. Gitu. Robot benda mati bisa melakukan itu. Paham ya? Jadi tanpa lagi ini nggak ngerti. Ya. Tuhan itu dia mau samakan dengan makhluk hidup. Jadi Tuhan itu harus bisa bicara, harus melihat, ya, harus bisa melahirkan dan dilahirkan, harus bisa makan minum. Ini bukan masalah bisa nggak bisa, tapi butuh nggak butuh. Kita manusia butuh mendengar, butuh melihat. Kenapa? Anda bayangkan, maaf ya, ada saudara kita yang buta itu dan dia tuli pula. Apa yang dilakukan dia? Dia pakai indera dia, perasa. Coba Anda bayangkan, ada tutup mata Anda, lalu Anda tutup telinga Anda, nggak dengar apa-apa dan nggak lihat apa-apa. Anda susah nggak? Susah, guys. Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Itu udah seperti kiamat kecil gitu. Nah, Anda bisa berinteraksi hanya melalui sentuhan. Karena itu dunia ini sunyi, kelam gitu. Ya. Tapi ada hidup kan? Jadi apa namanya? Kita butuh. Jadi gini, kita manusia ini kan butuh. Karena kalau kita tidak mendengar dan tidak melihat, berarti kita bisu dan tuli. Tuhan nggak butuh itu. Seperti juga kayak kamera. Kamera itu dia nggak butuh itu, gitu, ya kan? Kamera itu nggak butuh. Kita butuh melihat dan mendengar untuk mengetahui bisa. Karena kita kan ya, semua berhubungan, guys. Makan, minum berhubungan sama melihat dan mendengar. Kalau kita nggak bisa melihat dan mendengar, kita mau cari makan gimana? Mau cari minum gimana? Ya kan? Butuh mata dan telinga untuk bekerja. Kalau nggak ada mata, telinga, buta dan tuli, ya kita bisa mengandalkan pertolongan orang gitu. Paham ya? Jadi berbicaranya Tuhan dan melihatnya tuh Tuhan tuh nggak sama kayak makhluk gitu. Jadi Tuhan tuh jangan dikatakan nggak bisa bicara dan nggak bisa mendengar. Dia bisa segalanya, tapi dia nggak butuh, guys. Dia nggak butuh itu semua, ya. Makanya kalau dia sama-samakan dengan Yesus, ingat, Yesus itu manusia. Ya. Dia pendengarannya terbatas.
penglihatannya terbatas, ngomongnya terbatas. Dia nggak bisa ngomong didengar semua orang, nggak bisa. Hanya pada orang tertentu saja gitu. Lebih hebat lagi saya sekarang. Saya ngomong ini ya nggak perlu saya datangi rumah sesuatu. Saya cukup ngomong di YouTube, orang bisa nonton konten saya, dengar saya. Lebih hebat saya dari Yesus gitu dalam termin ini karena saya gunakan teknologi. Tapi saya bukan Tuhan gitu. Jadi sesuatu yang lebih hebat dari Yesus saja. Contohnya saya atau tambah lagi yang pakai ya tinggal tambah lagi ini ya, dia ngomong di konten YouTube ini, dia nggak perlu datangin orangnya. Anda yang nonton video tambah lagi itu nonton video saya ini tidak perlu di depan saya gitu. Yesus butuh di depan orang itu untuk bisa menyampaikan pesannya. Saya bisa menyampaikan pesan melalui YouTube pakai bantuan teknologi karena di zaman Yesus belum ada teknologi. Berarti saya lebih hebat daripada Yesus karena saya pakai bantuan teknologi. Tapi tetap saya bukan Tuhan gitu. Tuhan itu nggak perlu itu semua. Tuhan nggak perlu gadget, nggak perlu internet. Dia bisa ngomong kepada semua orang. Ya, siapa yang dikehendakinya. Gitu guys. Iya, pokoknya Tuhan itu tidak seperti makhluk. Kalau seperti makhluk, berarti bukan Tuhan. Ya, kalau begitu Tuhan kita berbeda, Dul. Tuhan kamu tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, dan tidak bisa makan. Tetapi Tuhan saya memang bisa berbicara, bisa melihat, dan bisa makan. Nah, sekarang kalau gitu, kalau dia tadi menyamakan dengan benda mati ya, kata dia tadi kan klaimnya kalau nggak bisa bicara, nggak bisa makan, nggak bisa melihat, berarti benda mati. Ya, kalau dibalik ya, berarti Tuhannya benda hidup. Karena hidup butuh bisa mati guys. Ada kehidupan yang bisa mati. Ngerti ya mas saya? Karena semuanya tuh hidup itu membutuhkan. Jadi ada hidup yang membutuhkan dan tidak. Tuhan itu hidup tapi dia tidak membutuhkan. Kita hidup tapi kita butuh untuk hidup. Kita bisa gini, syarat hidup apa? Tuhan nggak butuh syarat hidup. Tuhan hidup tapi nggak butuh syarat. Kita manusia butuh syarat hidup. Kita sama kayak Yesus. Yesus butuh syarat untuk hidup. Syarat supaya Yesus bisa hidup, dia harus makan. Dia harus minum, harus istirahat, ya kan? Bahkan dia harus lari. Ketika main itu seharusnya dia lari, guys. Kalau versi tambah lagi kan, dia mati salib. Itu seharusnya dia benar mati, dia harus lari itu, guys. Lari sembunyikan diri atau kemana gitu, ke luar negeri atau kemana gitu kan. Nah, dia supaya nggak mati, Yesus itu ya, seperti saya juga, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh melarikan diri ketika dalam keadaan bahaya. Kalau tidak apa terjadi? Matilah Yesus, ya. Ya ini bukan apa ya, ini fakta guys, ya. Fakta versi mereka, karena mereka mengatakan beliau mati. Kalau kita tidak, beliau masih hidup dan beliau diangkat di langit dan nanti akan dikembalikan pada waktunya. Nah, Tuhan tidak butuh itu semua gitu. Anda bayangkan, jadi kalau Yesus butuh itu semua, kalau Tuhan seperti Yesus yang butuh semua, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh lari kalau berbahaya, bagaimana Tuhan mau mengatur semuanya ini? Kalau dia masih butuhkan itu, paham nggak maksud saya? Contoh kayak orang super kaya, dia nggak butuh uang guys. Orang super kaya nggak butuh uang, baru dia bisa bantu orang dengan leluasa, tanpa perlu dibantu lagi. Ingat, saya kaya raya nih, punya harta untuk 7 turunan. Saya gampang aja bantu orang. Orang katanya, kamu nyumbang 1 miliar nggak butuh uang ya? Saya nggak butuh uang saya banyak gitu. Saya nggak kekurangan uang. Tapi kalau orang miskin sih bisa bantu guys. Ada misal saya miskin nih, kayak sekarang misalnya saya miskin kan, saya bantu orang bisa. Tapi saya tidak akan butuh balik orang lain gitu. Misalnya saya ada uang 100.000, saya ada orang susah, saya bantu 50.000, uang saya berkurang dong. Nah kebutuhan hidup saya padahal 100.000 tuh untuk sehari itu misalnya atau seminggu itu. Apa yang terjadi? Saya akan minta tolong orang lain gitu. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak perlu ditolong. Makanya dia tuh kaya raya. Tuhan itu maha mendengar. Maka Tuhan tuh maha segalanya. Dia nggak perlu itu semua, nggak perlu guys. Karena dia sudah melebihi semuanya. Paham ya? Kalau Yesus tidak, dia masih butuh makan minum. Dia butuh lari kalau dalam keadaan bahaya gitu kan. Dia butuh menyusui kepada ibunya ketika baru dilahirkan. Anda bayangkan coba. Butuh dilahirkan untuk ada eksis di dunia. Seperti tambah lagi dia butuh dilahirkan untuk sebelum dia buat konten video YouTube ini, dia butuh dilahirkan dulu. Kalau tambah lagi tidak dilahirkan, dia tidak ada guys. Dia bisa bikin konten gitu. Jadi sesuatu yang ada itu awalnya dari ada,
Kalau dilahirkan, jadi kelahiran itu adalah proses mengadakan sesuatu dari keadaan tidak ada. Saya dahulu, tanpa lagi dahulu. Itu dalam keadaan belum ada. Kita ada setelah dilahirkan. Jadi kelahiran itu adalah proses untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada. Jadi kalau Tuhan itu dilahirkan, berarti Tuhan itu sebelumnya nggak ada. Dan itu tidak masuk akal, guys. Paham ya logika ini? Kan kalau berbicara, melihat, dan makan aja Tuhan kamu tidak bisa, Tuhan kamu bisa. Tuhan itu nggak butuh semuanya. Dia bisa apapun itu. Dan nggak butuh itu semua. Coba. Tuhan, jadi gini ya. Kalau Tuhan lapar lagi kan bisa makan. Ingat, bukan hanya bisa, tapi butuh makan. Tuhan saya dan karakter ciptaannya ini, yang Masya Allah, digambarkan begitu bodohnya. Itu nggak butuh itu semua, guys. Tuhan kita ini. Mereka nggak butuh makan, nggak butuh minum. Tuhan kita ini, dia nggak butuh makan minum, dia nggak butuh tidur, nggak butuh melihat, nggak butuh mendengar, gitu. Nggak butuh dia lihat dulu, baru dia tahu. Tanpa melihat dia tahu, paham ya? Tanpa mendengar dia udah tahu dia, gitu. Jadi Anda harus paham ini, entah melalui apa kita nggak tahu, karena dia Tuhan. Kayak saya bisa melihat suatu kejadian di luar sana itu tanpa saya langsung sana. Saya lihat tapi tanpa langsung gitu, bisa melihat melalui tontonan, rekaman dan segala macamnya gitu. Jadi Tuhan itu guys sesuatu yang lebih dari itu gitu. Paham ya? Jadi apa ya? Ini logika sederhana guys yang harus kita pahami tentunya. Apa? Tuhan aneh bisa menciptakan segalanya. Duh, berbicara dan mendengar aja gak bisa, mana bisa menciptakan? Anda jangan salah ya. Anda tahu, pencipta huruf Braille itu kalau salah satu orang yang buta loh guys. Ada orang-orang yang buta yang menciptakan sesuatu. Orang-orang tuli itu ada yang menciptakan karya. Ya. Jadi jangan katakan orang-orang yang buta dan tuli itu tidak berkarya. Mereka melakukan suatu karya, mereka menciptakan sesuatu guys. Paham ya? Kenapa? Karena mereka masih punya tangan, masih punya indera perasa gitu. Nah, Tuhan ya itu bisa mendengar ya dan bisa bicara. Buktinya dia bicara sama Musa. Jadi nggak punya mulut bukan berarti dia nggak bisa bicara gitu. Ini saya tanyakan. Ya makanya saya katakan dia device seperti HP ini bisa bicara nggak? Nggak punya mulut nggak HP ini? Nggak punya mulut guys. Dia punya semacam ya kayak kita kan transistor apa lah gitu yang bisa mengeluarkan suara. Apakah itu mulut? Enggak. Jadi enggak semuanya itu butuh mulut untuk bicara, enggak semuanya butuh telinga untuk mendengar. Gitu. Ini tanpa lagi nih enggak sampai pemikirannya ke situ enggak sampai. Dia hanya taunya mulut bicara harus pakai mulut. Bicara harus pakai mendengar harus pakai telinga. Dia enggak paham. Nih kan? Ya HP tadi lah atau alat tadi tuh dia mendengar tanpa ada telinga, dia bicara tanpa ada mulut gitu guys. Lagian, makhluk juga bisa menciptakan. Tuh, sekarang manusia sudah menciptakan dunia maya. Ciptaan manusia, dunia maya, bikin mobil, pesawat terbang. Tuhan menciptakan apa yang diciptakan itu. Yang menciptakan ciptaan itu tanpa lagi anggaplah menciptakan dunia maya, menciptakan konten YouTube. Tuhan itu menciptakan tanpa lagi yang menciptakan YouTube, konten YouTube. Paham nggak? Yesus bisa menciptakan burung tanah liat. Tuhan menciptakan Yesus yang membuat burung tanah liat. Paham ya logikanya? Nah, Yesus pun tidak dapat berbuat apa-apa di dirinya sendiri. Dia tuh berbuat atas bantuan Tuhannya, guys. Ini sekali lagi guys ya, penciptaan manusia itu beda dengan penciptaan Tuhan. Maksud tuh yang Tuhan ciptakan tuh beda dengan makhluk hidup ciptakan. Kita cuma bisa menciptakan apalah paling. Yang kita ciptakan tuh berdasarkan dari apa yang dia ciptakan. Misalnya gini, kayak kita bikin mobil, bisa nggak kita sulap langsung ada mobil? Kan nggak bisa. Kita butuh bahan-bahan. Kita butuh karet untuk bikin ban, kita butuh kulit untuk bikin jok,
butuh besi, butuh aluminium. Itu semuanya kita ciptakan? Enggak. Besi, aluminium, karet tuh Tuhan yang ciptakan, Allah yang ciptakan. Kita membuat mobil tuh dari ciptaan Allah juga. Kita pinjam. Allah kasih bahannya. Ini bahannya nih. Ini ada karet, ada besi, aluminium. Kamu tinggal tambang, tinggal sadap. Nah, kamu buatlah nih buat mobil. Jadi kita tuh sebenarnya kita sebenarnya kalau dikatakan pencipta juga nggak tepat, guys. Kenapa? Karena kita tidak menciptakan bahan bakunya. Kita hanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Ingat ya, kita sebenarnya kalau kita pakai logika, kita bukan pencipta asal. Pencipta asal adalah Allah. Dia menciptakan bahan-bahan itu, besi, aluminium, ya kan, dan segala macamnya, karet. Nah, dari apa yang sudah Allah ciptakan, kita ambil, kita manfaatkan, kita olah jadi benda jadi seperti mobil atau pesawat dan lain-lainnya, guys. Jadi kita bukan pencipta sebenarnya. Kayak menciptakan dunia maya. Anda menciptakan dunia maya butuh komputer nggak? Butuh server nggak? Butuh internet apa? Satelit nggak? Apa itu Anda ciptakan bahan mentahnya? Komputer butuh bahan-bahan seperti aluminium, apalagi dan silikon segala macamnya. Apakah Anda ciptakan? Enggak. Allah yang menciptakan itu. Kita hanya minjem. Ya Allah, aku pinjam ini alatmu ya, aku bikin server segala macamnya. Kita sebenarnya kalau kita pakai logika, kita bukan pencipta, guys. Manusia ini bukan pencipta, tapi kita adalah pembuat, pengolah dari apa yang Allah ciptakan menjadi sesuatu yang baru gitu. Bukan dari tiada. Ada, bahannya itu ada. Jadi kita bukan menciptakan sesuatu dari tiada. Misalnya kita butuh karet, kita sulap, karet ada, boom, masuk ada karet. Enggak, kita ambil dari yang sudah Allah ciptakan, guys. Manusia-manusia laknat, mereka menyamakan diri dengan Tuhan. Manusia tidak boleh menciptakan. Lihat sebentar lagi, mereka akan... Nah, ini terjadi juga ketika Yesus itu dia dituduh sama orang Yahudi. Ya. Dia kan dilempari batu. Yesus katakan, "Kenapa? Perbuatan baik manakah dariku yang membuat kalian melempari aku dengan batu?" gitu. Nah, jawaban orang Yahudi, "Karena kamu menyamakan dirimu dengan Allah lah, makanya kami melemparimu dengan batu." Yesus katakan, "Bukankah di dalam kitab Taurat kalian Tuhan Allah menyebut kalian dengan sebutan Allah?" Jadi dalam kitab Taurat orang Yahudi sendiri, ya, kitab Taurat mereka, ya, umatnya Nabi Musa itu, umat Nabi Isa sebenarnya, ya, yang Nabi Isa diutus gitu, mereka itu di kitab Tauratnya itu mereka disebut Allah oleh Tuhan Allah, guys. Jadi Tuhan Allah itu menyebut mereka sebagai Allah. Jadi maksud Yesus, apakah dengan begitu kamu mentang-mentang sebut Allah, kamu adalah Allah? Tuhan Allah kan tidak. Nah, sama dalam artian kalau kita kembangkan logikanya, ya, sama dengan dia pengen mengatakan begitu juga aku. Ketika aku menyebut aku anak Allah, bukan berarti aku Allah. Karena masa kalian saja Allah gitu. Jadi Tuhan Allah menyebut kalian Allah gitu kan. Di kitab Taurat mereka. Itu ada yang nanti kita sampaikan, guys, kalau keempat, ya. Bagaimana bisa aku dikatakan sama dengan Allah, menyamakan dengan Allah hanya karena aku mengatakan diriku anak Allah gitu. Sedangkan kalian adalah Allah sendiri. Langsung Allah langsung menyebutkan gitu kan. Jadi berarti Yesus bukan Allah, guys. Jadi Yesus nggak pernah menyamakan. Jadi Yahudi menuduh Yesus menyamakan diri dengan Allah. Begitu juga dengan orang Kristen. Orang Kristen juga menuduh Yesus menyamakan diri dengan Allah. Padahal Yesus membantah itu. Tidak. Karena kalian disebut sebagai Allah oleh Tuhan Allah di dalam Taurat mereka gitu. Bedanya, orang Yahudi tidak menerima Yesus. Orang Kristen menerima Yesus, guys. Itu aja bedanya. diazab Allah. Oh, jadi Tuhanmu tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tetapi bisa mengazab. Jadi Tuhan tuh bisa segalanya, tapi dia nggak butuh itu. Ya. Jadi dia untuk bicara nggak butuh mulut, dia untuk mendengar nggak butuh telinga, guys. Ya. Kayak di PSK HP itu bicara mendengar nggak butuh telinga, nggak butuh mulut HP itu. Dia butuh sesuatu yang lain. Tapi Tuhan nggak butuh semua, dia bisa segalanya. Ingat itu. Manusia dilarang untuk menciptakan sesuatu, karena kalau manusia menciptakan sesuatu, maka manusia sama dengan... Bukan, manusia tidak dilarang menciptakan sesuatu. Silakan ciptakan apapun itu, tapi Anda tidak akan bisa menciptakan dalam arti sebenarnya. Menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Seperti Yesus dari tidak ada menjadi ada, kan? Yesus itu kan awalnya nggak ada, guys. Ya, nggak ada Yesus awalnya. Jadi Tuhan Allah itu menciptakan Yesus Nabi Isa itu dari tiada menjadi ada setelah dilahirkan oleh ibunya. Itu kemampuan Tuhan. Yesus nggak mampu buat hal itu, nggak mampu. Yesus membuat sesuatu itu dari bahan yang Tuhan ciptakan. Membuat burung dari tanah liat, itu bahannya tanah liat, kan?
Itu bukan dia yang ciptakan tanah liat, guys. Tanah liatnya ciptaan Tuhan Allah, dia hanya membuat dari ciptaan Allah itu. Paham ya? Jadi dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, gitu. Berarti dia berbuat itu dari bantuan dari Tuhan ya, guys. Tuhan. Iya, Allah adalah tempat untuk bergantung. Wah, kasihan sekali ya Tuhan kamu itu. Nah, kapan ente akan... Kok Tuhan tempat bergantung jadi kasihan? Justru karena Tuhan tuh maha hebat, maha segala, dia tuh jadi tempat bergantung. Tidak ada yang bisa kita dari dia. Coba, Anda butuh bantuan, minta tolong orang kan? Kadang-kadang orang tuh bisa nolong, kadang tidak. Misalnya saya butuh uang nih, pinjam uang dong. Oke, saya misalnya ada tetangga bisa pinjam uang. Kadang-kadang saya pinjamkan, kalau ada yang mau bilang apa gitu. Jadi orang nggak bisa membantu penuh, nggak bisa, guys. Mereka orang-orang tuh punya keterbatasan. Saya nggak bisa bergantung, bahkan sama ayah saya sendiri nggak bisa saya bergantung, sama ibu saya sendiri saya bisa bergantung. Ada kalanya orang tua kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita harus cari sendiri gitu kan. Ada kalanya mereka nggak mampu memenuhi apa yang kita mau gitu, kita harus cari sendiri. Jadi tempat bergantungku adalah Allah. Kita minta apa aja dikasih gitu, cuman lewat cara dia. Mungkin belum waktunya. Kita kan kadang-kadang berdoa misalnya kan, minta ini, lalu Tuhan belum kasih, kita langsung katakan, Tuhan nggak mampu. Bukan, Tuhan mah tahu. Mungkin dia lihat, kamu kalau dikasih, misalnya kayak saya nih, saya minta ya, saya selalu berdoa tuh, ya Allah kasih saya kaya. Kenapa? Karena saya pengen jadi orang kaya, karena saya pengen bisa bantu orang, guys. Saya pengen bantu orang sebanyak mungkin dunia ini ya. Saya pengen itu saja keinginan saya. Ada orang susah, orang miskin saya kasih. Saya bahkan keinginan saya simple, guys, sebenarnya. Saya pengen siapapun orang miskin saya temui itu bisa saya kasih. Ya, minimal bisa kasih beras lah. Misal ada satu keluarga miskin misalnya, ya kan. Saya bisa antarkan kebutuhan pokok ke rumah dia. Itu impian saya, guys. Bisa saya antarkan diam-diam subuh-subuh gitu. Saya pengen seperti Umar bin Khattab. Ya, itu impian saya. Sangat pengen panggul itu beras ya dengan pundak saya sendiri. Saya antar ke rumah orang miskin gitu kan. Lauk pauk, daging-daging, sayuran. Saya antar ke rumah mereka, guys. Saya panggul sendiri. Saya beli sendiri gitu. Saya pengen jadi orang kaya, guys. Itu saya minta. Itu saya selalu berdoa untuk minta kepada Allah, guys. Kasih saya kekayaan ya Allah gitu. Kasih saya harta yang banyak. Saya pengen bantu orang sebanyak mungkin, guys. Pengen bantu anak yatim gitu kan. Itu pengen saya, guys. Tapi memang sampai sekarang Allah belum kasih. Nah, saya tidak pernah berprasangka buruk pada Allah. Jadi mungkin Allah menilai saya mungkin belum mampu. Mungkin sekarang niat saya masih lurus ya, mungkin. Karena saya belum ada kekayaan. Tapi nanti mungkin karena Allah lebih tahu, mungkin saja nanti ketika saya dikasih harta, saya malah berubah, guys. Nah, saya nggak tahu. Apa keinginan saya ini sementara, apa nanti ketika saya udah kasih kekayaan saya berubah gitu. Makanya Allah yang maha tahu, mungkin saja Allah punya pilihan lain gitu. Nah, yang penting kita minta aja terus gitu. Kepada siapa kita meminta gitu? Hanya kepada Allah gitu. Tapi jadi kalau Tuhan belum memberi, jangan buruk sangka dulu. Jadi ada sesuatu yang kita tidak tahu. Karena dia bisa melihat, bisa mendengar, tapi nggak butuh telinga atau mulut, guys. Paham ya? Bersyahadat tanpa ragi. Maaf Dul, Tuhan kamu itu bukan Tuhan saya. Tuhan itu cuma satu. Tuhan aneh adalah Tuhan ente. Enggak Dul, emak saya cuma satu. Emak kamu juga cuma satu. Tetapi bukan berarti emak saya adalah emak kamu. Nah, ini beda ya. Nih, jadi gini. Satu dalam artian pencipta. Ingat, emaknya Abdul dengan emaknya Tamparagi itu bukan pencipta. Ya kan? Emaknya Abdul, anaknya adalah Abdul, bukan Tamparagi. Emaknya Tamparagi, anaknya Tamparagi, bukan Abdul. Tuhan anak kita semua. Kita semua anak-anak Tuhan, guys. Karena kita semua ciptaannya, hambanya. Ini termin anak-anak Tuhan adalah hambanya, ciptaannya. Jadi semua ciptaannya itu anak-anak Tuhan namanya. Karena dia ciptakan kita semua. Ibu Abdul tidak menciptakan Tamparagi. Dia hanya bukan juga menciptakan Abdul, tapi dia cuma melahirkan Abdul. Jadi beda, satunya beda.
Jadi sama kayak presiden. Satu presiden tuh adalah presiden seluruh Indonesia gitu. Tapi mungkin di perusahaan ada namanya presiden juga. Tapi apakah presiden perusahaan itu adalah presiden seluruh Indonesia? Kan tidak. Dia hanya presiden di skop wilayah itu saja. Makanya kita nggak usah pakai term emak lah, bapak lah ya. Mereka kan percaya bapak. Nah, bapak Allah Bapa itu, dia adalah bapak semuanya. Kita semua anak-anaknya. Karena dia menciptakan kita semua. Tapi bapaknya tanpa ragi itu hanya melahirkan tanpa ragi melalui ibunya. Dia tidak melahirkan saya dan lain-lainnya gitu. Jadi sama-sama satu, tapi satu yang beda, guys. Jadi nggak bisa Tuhan itu yang satu itu disamakan dengan emaknya tanpa ragi dengan emaknya yang ini satu, nggak bisa, guys. Ya, itu udah meleset lah apanya, analoginya, perbandingannya. Komparasinya udah ngaco itu, udah ngawur. Hah, berarti ente percaya banyak Tuhan ya tanpa ragi? Tuhan memang ada banyak, Dul. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang saya dengar dan saya puja. Nah, dia bilang dia hanya ada satu Tuhan yang saya dengar, saya puja. Saya tanya, Tuhan yang mana itu? Ingat dia cuma satu ya, anak boleh lebih dari satu. Kalau dia jawab tanpa ragi Tuhan Yesus, berarti Tuhan Allah bukan. Tuhan Roh Kudus bukan. Kalau dia jawab Tuhan Allah, berarti Yesus bukan. Tuhan Roh Kudus bukan. Jadi sebenarnya dia ini bukan satu, guys. Ada tiga, tapi diakui satu. Ingat ya, ada tiga, tapi diakui satu. Makanya bagaimana bisa tiga di satu? Nggak bisa. Tiga ya tiga. Kecuali satu yang dimaksud adalah satu kesatuan, bukan satu oknum. Kayak saya, bapak dan ibu saya, itu satu keluarga. Keluarga bukan oknum. Oknumnya adalah saya, ibu dan bapak saya. Itu oknum. Ya, keluarga adalah kesatuan, unity kami. Nah, jadi gini, kalaupun dipaksakan, misalnya Yesus, Allah dan Roh Kudus itu satu unity, kesatuan. Jadi ketiganya adalah Tuhan, ya kan? Berarti sama kayak Tuhan itu sama kayak keluarga, family. Tetap ada tiga oknum di situ, bukan di satu. Tiga oknum yang dinamakan Tuhan. Jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tetap ada tiga Tuhan di situ, guys. Bukan satu. Paham ya logika berpikirnya ya? Konsep ketuhanan ente tidak jelas tanpa ragi. Nah, itu dia masalahnya, Dul. Tuhan saya adalah realita, sedangkan Tuhan kamu itu hanya konsep. Artinya, Tuhan kamu itu hanya hasil imajinasi yang kamu ciptakan. Jadi gini ya, Tuhan itu, ini kalau kita ngomong konsep, guys, itu semua tulis di kitab suci. Jadi kita ini hanya menyampaikan apa yang tulis, ya, bahwa Tuhan tuh begini, begitu. Jadi konsep ketuhanan tuh tertulis di kitab suci. Kita hanya tinggal pakai, paham ya? Dan ini juga tulis bukan hanya di Al-Quran, tapi juga di Alkitab. Nah, ini konsep yang ada di kitab suci. Jadi ini bukan masalah konsep atau realita. Konsep juga realita, ya, dalam termin statement yang Tuhan sampaikan, firmankan melalui kitab suci. Jadi bukan kita yang buat konsepnya, enggak. Jadi kita katakan Tuhan itu melihat, mendengar enggak seperti manusia, Tuhan nggak butuh makan, itu bukan konsep yang kita buat sendiri, tapi berdasarkan dari kitab suci. Apa disampaikan Tuhan mengenai dirinya. Nih, sekarang kita akan lihat di Alkitab sendiri di Yesaya pasal 6, siapa Tuhan itu sebenarnya. Di sini digambarkan dengan jelas, guys ya. Nih. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, termasuk Nabi Yesus, guys. Yesus juga dari kandungan kan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Yesus juga dijunjung sejak rahim loh. Jangan lupa itu, Yesus utusan kan. Dia dijunjung juga dari rahim. Ini poinnya termasuk Yesus. Cuman sampaikan pada orang sebelum itu, yang sudah ada pada waktu itu kan. Ini Tuhan yang ngomong. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Jadi ini Tuhan ngomong sebelum Yesus dilahirkan gitu kan. Yesus belum ada deh, guys, ceritanya. Belum ada Yesus. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Ya Tuhan.
Dan ini Yesus yang ngomong, Yesus Allah yang ngomong guys. Jadi sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau mengenanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah nih, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ini pertanyaan yang serius nih. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Dengan Yesus? Ini pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Artinya Tuhan pengen ngomong kalau tidak ada yang sama, sebanding dan sebama dengan aku, dan juga tidak ada yang sama. Itu maksudnya guys. Jadi kalau kenapa saya melakukan statement misalnya, hei, kepada siapa kamu hendak menyamakan aku ya, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Itu artinya saya pengen ngomong kalau nggak ada yang sama dengan saya guys. Misalnya ada menyamakan saya dengan seorang orang apalah ya orang siapa lah gitu. Saya katakan, pada siapa kamu hendak menyamakan aku, membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Tidak ada yang sama dengan aku gitu. Aku nih spesial gitu. Itu maksudnya guys. Nah, jadi Tuhan itu nggak bisa dibandingkan dengan Yesus, nggak sama deh guys. Karena Yesus itu sama dengan manusia lainnya. Yesus sama dengan kita, sebanding, seumpama kita. Yesus makan, kita butuh makan juga. Yesus dilahirkan, kita dilahirkan juga. Yesus mati, kita mati juga. Tuhan nggak sama guys, nggak sebanding dengan kita semua. Gitu, maksud Yesus. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah di bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga suci kepadanya. Nah ini termasuk juga orang-orang yang membuat patung Yesus gitu. Mengupah orang lalu membuat patung Yesus, lalu mereka sujud menyembah patung Yesus itu kan. Gitu. Karena kenapa saya katakan menyembah? Karena itu Tuhannya. Sesuatu yang Tuhan dibuat patung itu artinya karena dia menyembah Tuhan, artinya dia menyembah patung itu juga. Karena patung itu adalah patung Tuhannya gitu. Paham ya? Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat berlari di tempatnya, sekalipun orang berseru padanya, ia tidak menjawab dan tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Nah, ini bisa dilakukan juga seperti patung Yesus. Ya, coba Anda bayangkan ya. Patung Yesus itu kan tergantung di dinding ya. Coba Anda berseru gitu, bisa nggak dia jawab dan menyelamatkan Anda? Nggak bisa guys, gitu. Karena dia cuma patung gitu loh. Ini Tuhan mengatakan aku bukan patung, apapun itu, mau patung Yesus sekalipun, gitu. Itu maksudnya guys, ya kan? Ini Tuhan itu bukan patung, bukan apapun itu. Dia ada yang sama yang serupa dengan dia. Nah, ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ini siapa-siapa yang menuhankan patung, ya kan? Tuhannya dijadikan patung gitu, dan lain sebagainya, itu orang-orang pemberontak namanya. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak dari purbakala. Ingat ya, ini hitungannya sejak dari purbakala, bukan sejak dari Maria melahirkan Yesus ya. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Jadi Allah itu sudah ada sejak dahulu, sejak purbakala. Yesus baru ada setelah dilahirkan ibunya Maria, ya. Jadi akulah Allah dan tidak ada seperti aku. Dia tidak ada tidak ada Allah Yesus, tidak ada Allah Roh Kudus. Allah ya Allah Bapa saja, gitu. Ya kan? Tidak ada seperti aku. Yesus kan tidak seperti Allah. Yesus seperti kita. Yesus butuh minum, kita butuh minum, kan sama. Jadi Yesus seperti kita, guys. Bukan seperti, sedangkan Tuhan Allah tidak sama seperti kita ataupun Yesus, gitu. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala yang apa yang belum terlaksana. Jadi dia tuh sudah memberitahu kita dari hal purbakala guys yang belum terlaksana. Jadi bukan setelah dilahirkan Maria ya. Yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku yang kulaksanakan. Jadi semua kehendaknya kan dilaksanakan dia. Yesus tidak mampu melaksanakan kehendaknya. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Wah, ini bentar guys. Nah, itu intinya ya. Jadi dia tidak sama dengan apapun itu. Tanpa ragi, ente tanpa otak, ente tidak paham.
mesti tunggu meninggal, Dul? Kamu nggak punya bukti bahwa Tuhan kamu itu ada ya? Bukti Tuhan itu ada, bukan bukti dengan dia menampakkannya. Ingat, sampai sekarang Anda pernah lihat nggak wujud Azazil, iblis? Pernah Anda melihat sosok malaikat? Pernah Anda melihat galaksi yang terjauh, lubang hitam, apalagi surga neraka? Pernah nggak? Ini sesuatu itu ada, bukan karena pernah kita lihat. Jadi nggak mesti kita lihat itu baru ada gitu. Kita tahu dia ada dari apa yang tertulis di kitab suci. Dikasih tahu ada, kita percaya, kita imani. Adanya surga neraka, walaupun belum pernah kita lihat. Adanya Tuhan, walaupun belum pernah kita saksikan gitu. Kita melihat tanda-tandanya ada, yaitu penciptaan alam semesta ini. Bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana bisa alam semesta ini diciptakan dan diatur itu dengan sesuatu yang butuh makan minum, butuh tidur, butuh istirahat. Saya butuh makan minum, butuh istirahat. Saya bawa motor aja guys, kalau ngantuk aja itu nggak bisa, kecelakaan, jatuh, tak segala macam. Saya butuh tidur. Bayangkan Tuhan seperti itu. Ketika dia ngantuk, siapa yang gantikan dia? Apakah ada shift berikutnya? Jadi sekali lagi guys ya, Tuhan itu nggak mesti kita lihat baru ada percaya. Karena ada surga dan neraka. Adam pernah lihat Adam nggak Anda? Anda pernah lihat Yesus nggak? Bahkan Yesus pun tidak pernah lihat. Ya. Dari moment kita lihat, kita hanya tahu dari apa yang tertulis di kitab suci, dari apa yang disampaikan para ulama, dari para mufasir dan segala macamnya gitu. Jadi sesuatu yang kita percaya itu nggak mesti kita lihat. Jadi kita cukup mengujinya. Apa yang terus kita uji, masuk akal apa tidak? Paham ya? Misalnya kayak saya percaya misalnya mobil yang terbaik mobil ini misalnya. Atau saya percaya mobil paling kencang mobil Ferrari misalnya, atau Lamborghini. Nah, saya tidak perlu melihat mobil itu. Ada yang melihatnya dan mengadakan tes. Saya tinggal melihat tesnya saja atau melihat videonya, betul nggak memang sekencang itu. Ada orang mengetes head to head mobil ini jadi mobil ini menang gitu. Hanya perlu melihat itu guys, nggak perlu saya langsung lihat langsung gitu. Atau melalui berita. Saya tahu misalnya kejadian kayak sekarang saya baca berita tuh di BBC itu ada pembantaian, bukti-bukti pembantaian di Myanmar. Ya. Orang militer Myanmar membantai umat Islam di Rakhine. Di Rohingya dan bahkan yang lain juga dibantai. Orang-orang melawan militer itu kan yang mengkudeta pemerintahan sah. Itu lihat dari berita guys, jadi saya nggak perlu ke sana gitu. Juga berita tentang sejarah kita dahulu, Pangeran Diponegoro, saya nggak perlu jumpa dengan Pangeran Diponegoro, saya cukup baca sejarahnya, kesaksian orang-orang, apa tekstualnya, pasasi segala macam guys. Jadi sekali lagi guys ya, nggak semua itu yang kalau gitu logikanya ya, Anda nggak usah percaya surga neraka aja, karena nggak pernah lihat Anda kan. Saya tanya, apalagi pasti percaya surga neraka, karena mungkin dia nggak percaya surga neraka. Apakah dia pernah lihat surga dan neraka? Dia percaya Yesus dan Bunda Maria kan? Pernah nggak dia lihat mereka berdua? Nggak pernah guys. Lahirnya baru sekarang. Jadi logika tanpa lagi nggak masuk akal. Jadi dengan dia mengatakan Yesus itu bisa dilihat, nggak dilihat oleh orang dahulu, itu berarti baru dia percaya Tuhan itu. Anda tahu ya, Firaun juga bisa dilihat. Seperti Yesus bisa dilihat, Firaun juga begitu. Siapa lagi? Ada juga yang punya mukjizat. Ingat ya, yang punya mukjizat itu bukan hanya Yesus. Ya. Musa juga punya mukjizat. Jadi Musa ketika dia belah laut merah, dia mengubah tongkat jadi ular, apakah dia Tuhan? Itu banyak saksinya loh guys. Yang menyaksikan Musa mengubah tongkat jadi ular, membelah laut merah itu ada saksinya. Apakah dia Tuhan? Jadi nggak semua itu harus bisa disaksikan gitu. Paham? Ini logika sebenarnya loh guys, sebenarnya. Kalau apalagi mau ngerti ya. Sudah, aneh sudah tidak mau ngomong dengan ente lagi. Wassalam. Para penonton yang berbahagia, barusan sudah kita saksikan bersama bagaimana aneh membungkam kebohongan tanpa ragi. Tanpa ragi memang tanpa otak, dia tidak mengerti konsep ketuhanan aneh. Para penonton, ingat konsep ketuhanan aneh. Tuhan itu hanya satu,
yaitu Allah, tempat bergantung semua makhluk. Kalau makhluk bisa melahirkan, dilahirkan, dan makan, maka Allah tidak boleh melahirkan, tidak boleh dilahirkan, dan tidak boleh makan. Ini saya terangkan lebih jelas lagi ya. Jadi gini, maksudnya adalah gini. Kenapa Allah tempat bergantung segala makhluk? Karena kalau dia tidak bisa jadi tempat bergantung segala makhluk, apa gunanya Tuhan? Jadi kepada siapa? Jadi gini guys ya. Misalnya saya menerima perlakuan yang tidak enak dari orang, misalnya saya dizolimi, saya nggak bisa balas. Siapa yang balas nanti? Tuhan. Saya butuh makan tapi nggak bisa dapat, saya minta kepada siapa? Tuhan. Tuhan minta kasih melalui orang lain gitu. Jadi kalau Tuhan nggak bisa tempat bergantung, kemana kita mau bergantung? Manusia makhluk itu butuh tempat bergantung guys, ingat. Kenapa? Karena makhluk itu butuh kebutuhan, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh rumah, butuh kerjaan, butuh semacam. Itu nggak bisa Anda minta kepada manusia, nggak bisa. Nggak semua manusia bisa memberikan gitu. Manusia juga butuh punya kebutuhan sendiri. Kepada dialah kita meminta, termasuk keselamatan. Nanti di keselamatan di akhirat Anda bisa minta nggak? Dan nanti ketika Anda di akhirat, di hari penghakiman, Anda minta sama Tampar lagi selamatkan aku dong. Nggak bisa. Kita minta sama tempat yang bergantung dong. Dia yang tempat kita bergantung, kita sama dia kita minta. Jadi Tuhan adalah tempat meminta bergantung segala sesuatu. Itulah makanya dia Tuhan. Dia punya kemampuan luar biasa untuk tempat kita bergantung guys. Sesuatu yang hebat itu jadi tempat bergantung. Anda lihat bagaimana superhero itu ya, kayak Superman, Batman. Itu dia, kalau dia nggak hebat dia nggak bisa jadi bergantung. Kayak misalnya kayak Superman. Kota apa namanya itu? Saya lupa. Kota tempat tinggal Superman ya. Apa sih nama kota itu? Saya lupa guys. Atau Batman lah, Gotham City. Gotham City itu penduduknya itu bergantung pada Superman. Ketika ada datang Penguin, datang Joker, nggak bisa mereka lawan. Polisi pun kewalahan guys. Mereka butuh Batman. Jadi Batman lah tempat bergantung penduduk Gotham. Beda dengan tempat tinggal Superman itu. Jadi Superman itu tempat bergantung, atau Spiderman lah, penduduk kota itu bergantung pada dia. Kenapa? Karena dia hebat. Dia harus lebih hebat daripada semuanya. Kota dia nggak mungkin dia bergantung. Kita juga bergantung sama polisi kan. Misalnya ada suatu kejahatan atau tentara. Ketika kita diserang ya, atau ketika kita dirampok lah. Kita kan butuh telepon polisi. Pak, rumah saya dirampok gitu. Atau kita bergantung sama pemadam kebakaran. Tolong Pak, rumah saya kebakaran gitu. Kita nggak mampu meredam sendiri, atau kita butuh bantuan tetangga untuk meredam api guys. Jadi sekali lagi guys ya, hanya makhluk yang butuh tempat bergantung. Tuhan Tuhan tidak butuh tempat bergantung. Justru dialah tempat bergantung itu. Ya, kalau Anda bergantung pada manusia nggak selamanya bisa ada tempat bergantung. Kadang-kadang dia juga butuh tempat bergantung kan. Makanya tempat bergantung sungguhnya adalah Tuhan itu sendiri guys. Lalu kayak tadi ini udah sampaikan sebenarnya soal lagi ya, melahirkan makan itu kebutuhan, dan Tuhan tidak butuh itu semua guys. Seperti makhluk butuh itu semua. Karena kalau tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ya tidak dilahirkan, ya kita tidak ada. Kita akan mati guys gitu. Kalau makhluk bisa melihat, mendengar, dan berbicara, maka Allah tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar, dan tidak boleh berbicara. Nah ini salah nih, makhluk. Jadi melihatnya apa? Tuhan itu nggak sama kayak manusia gitu. Ini bukan masalah boleh nggak boleh. Nggak ada yang melarang Tuhan nggak boleh bicara apa semacam, nggak, bukan itu. Jadi ini karakter rekannya ini pun ngawur guys. Ya saya terangkan lagi ya. Tuhan tuh bebas, dia mau ngapain aja, dia Tuhan. Tapi dia tidak sama seperti kita yang butuh makan, butuh minum, butuh dilahirkan, butuh melahirkan untuk berkembang biak, butuh makan minum untuk hidup, butuh mendengar, butuh dengar pakai telinga gitu. Dia mendengar tapi nggak butuh telinga, dia bicara tapi nggak butuh mulut guys. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah bisa mencipta, maka ente tidak boleh mencipta. Pokoknya Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Paham kan? Wassalam. Halo semua, yuk kita baca Al-Quran surah 53 ayat 19 sampai 22. Maka apakah patut kamu dalam kurung orang-orang musyrik menganggap dalam kurung berhala Alata dan Al-Uzza dan Manat? Nah, makanya ini pertanyaan ini. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik ya? Orang musyrik maksud Tampar Ragi loh. Tampar Ragi menularkan selain Allah ya. Dan patung Yesus itu berhala guys. Jadi semua patung yang dituankan itu berhala namanya. Termasuk patung Yesus sekalipun.
Di patung Yesus tuh posisinya sama seperti berhala Lata Uzza, sama-sama patung yang dituhankan, guys, yang disembah. Maka patut kamu orang musyrik menganggap berhala Allah Lata Uzza dan Manat yang ketiga yang kemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu laki-laki dan untuknya perempuan? Dan demikian tentulah suatu pembagian tidak adil. Karena kalau Tuhan ada tiga atau tiga dalam satu, nanti akan mendengar kayak saya. Kalau saya bisa gini, perusahaan yang dipimpin oleh keluarga saya nih, beda dengan saya sendiri apa? Misalnya gini, saya punya perusahaan, tapi mimpin saya sendiri. Tapi ada juga perusahaan itu yang dipimpin oleh 3 orang. Bapaknya juga di situ, mamanya, anaknya. Kalian bingung, guys. Misalnya gini, contoh ya, apa jadinya kalau dipimpin oleh 3 oknum perusahaan. Kalau saya gampang, saya sendiri kan. Kalian buat ini ya, project ini. Kalian buat project ini waktunya 3 bulan. Pokoknya saya mau tahu selesai. Kalian tinggal kerjakan. Yang sebelah, yang ada bapak ibu situ juga, selain anaknya kayak saya. Apa terjadi? Anaknya ngomong, kamu kerjakan konsep ini ya, saya butuh waktu 3 bulan. Besok datang bapaknya. Saya mau konsep ini ya, kamu selesai dalam waktu 2 bulan. Kamu bertanya, Pak, konsep bapak ini beda sama konsep anak bapak. Anak bapak mana ngasih konsep ini? Datang lagi mamanya besok. Saya mau konsepnya begini. Kacau, guys. Yang mana mau diikutin karyawan? Lalu kalian bingung kan? Kita mau ikut siapa nih, Pak? Bapak ngomong begini. Kemarin bapak ngomong gini. Lalu istri bapak ngomong gini. Oh, ikut saya. Besok ibunya juga ikut saya. Lalu ketika hari penagihan proyek, akhirnya misalnya dianggaplah didahulukan proyek bapaknya. Emaknya marah, anaknya marah. Kok kalian buat begini? Saya juga kan begini. Mabuk ini bapak nyuruh. Ibunya nggak terima. Kan saya perlunya begini. Akhirnya berantem kan. Satu keluarga berantem gitu. Karena masing-masing ingin memakai konsepnya. Nah, coba kalau satu pimpinannya ya tidak ada masalah. Apa kata yang satu itu ya sudah tidak ada intervensi yang lain gitu, guys. Yang ketiga, dalam kurung yang kemudian, dalam kurung sebagai anak perempuan Allah. Apakah dalam kurung pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Jadi, Allah tidak mau punya anak karena Allah merasa konsepnya tidak adil. Bukan begitu, bukan Allah tidak mau punya anak karena Allah merasa bukan begitu, guys. Tapi Allah pengen pancing logika Anda. Kalau yang begini ini nggak bakal adil, gitu. Coba kalimatnya ya. Jadi Tuhan tuh mempertanyakan. Jadi ini kalimat pertanyaan, bukan curhat, tapi pertanyaan, mancing logika Anda, ya. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik? Jadi patut nggak kamu gitu orang musyrik? Jadi termasuk lagi ya. Jadi saya kan pengen ngomong yang lain gini, guys. Versi lainnya ya, yaitu gini. Maka apakah patut kamu tanpa ragi dalam kurungnya menganggap berhala patung Yesus misalnya atau patung apapun itu yang kemudian sebagai anak Allah gitu? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuk yang perempuan membaginya gitu kan? Jadi ada yang menuangkan Tuhan Yesus, ada yang menuangkan Allah gitu kan, ada yang menuangkan tiganya sekaligus gitu kan, termasuk Roh Kudus ya. Jadi macam-macam, guys. Jadi kalau tanya Tuhan kamu siapa? Tuhan Allah. Kadang-kadang mereka mengatakan Tuhan mereka Tuhan Yesus. Kadang-kadang mereka mengatakan Tuhannya Roh Kudus gitu. Nah, lalu diterangkan di sini jawaban langsung. Jadi Tuhan ngasih pertanyaan, Allah ngasih pertanyaan langsung jawab. Yang demikian itu tentulah pembagian yang tidak adil gitu. Jadi Allah pengen menerangkan dengan logika. Kalau yang begitu itu nggak adil. Coba Anda berdoa nih, ya. Mau nggak mau Anda harus pilih satu. Misalnya, ya Tuhan Yesus misalnya, kabulkan doa saya. Ketika Anda menyebut Tuhan Yesus, pasti Anda tidak menyebut tentang Tuhan Allah. Lalu misalnya kita ubah deh doanya. Tuhan Allah, kabulkan doa saya. Berarti Anda tidak lagi menyebut Tuhan Yesus gitu. Tidak adil kan? Makanya cukup satu Tuhan Allah saja. Jadi ketika Anda berdoa, ya Tuhan Allah, ya sudah. Ya Allah gitu. Langsung kepada Allah, guys. Nggak ada yang lain. Nggak ada Nabi Muhammad, tidak ada yang lain gitu. Itu maksudnya bergantung itu. Ini satu. Kalau Allah, ya Allah saja. Jangan ada Yesus, ada Roh Kudus gitu maksudnya, guys. Karena itu tidak adil. Anda berdoa kepada siapa sekarang nih? Ketika Anda berdoa kepada Yesus, berarti Anda tidak berdoa kepada Allah. Karena beda oknumnya gitu. Yesus manusia, Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Itu ada ayatnya, guys. Masa Allah punya 3 anak, 3-3-nya perempuan semua, sedangkan kamu punya anak laki-laki? Nggak adil dong.
Nah, jadi buat teman-teman muslim yang nonton, bikin konsep Tuhannya yang adil dong, biar Allah punya anak. Jadi ini Allah lagi memberi contoh orang-orang dari kaum kafir Quraisy. Jadi kalau contoh ini dipakai bisa untuk yang tambah lagi. Tentu karena ini menyebut tentang kaum musyrik, kaum kafir Quraisy ya, mereka mengerjakan itu ya ayatnya begitu. Kalau ini ayat turun untuk tambah lagi beda lagi tentunya guys. Jadi ayat ini turun kepada siapa yang ditujukan. Nggak mungkin lah dikatakan karena faktanya orang-orang itu mengeluarkan maunya punya anak laki-laki, orang kafir Quraisy itu guys ya. Kalau punya anak perempuan tuh mereka malu, mereka bunuh anak perempuan mereka tanam dengan tanah itu. Makanya mereka malu lah punya anak perempuan. Maka mereka hanya punya anak laki-laki. Lalu mereka membuat Tuhan yang punya anak perempuan. Jadi ayat ini turun untuk mereka, bukan untuk tambah lagi. Jadi jangan baper gitu. Kalau tambah lagi ayatnya itu beda lagi. Ya. Apakah jadi berhalanya diubah jadi berhala patung Tuhannya, apalagi yaitu patung Yesus, guys. Kasian kan Tuhanmu jadi mandul, nggak punya anak, karena konsep yang kamu buat nggak adil. Oke? Selamat mengkonsep Tuhan ya, buat teman-teman yang muslim. Nah, buat teman-teman yang benar-benar mau... Jadi konsep Tuhan itu bukan kita buat, tapi kita ambil dari kitab suci. Ya, kita ngomong berdasarkan kitab suci. Jadi konsep itu langsung dari Tuhan turunkan langsung. Tuhan jelaskan konsep dirinya seperti apa. Tadi kan saya sampaikan konsepnya. Saya nggak tahu tadi itu, saya lupa guys. Tadi ini sempat saya masukkan nggak ya tadi? Nanti saya akan cek lagi. Mau kalau enggak saya akan sampaikan di akhir. Tapi kita tadi udah deh. Nanti saya pastikan karena tadi saya buat konten ini guys agak ribet gitu. Saya sebentar saya pause gitu, lalu saya cari bahannya. Habis itu saya lanjutkan lagi. Jadi agak ribet nih guys. Jadi saya tidak pakai metode edit video potong gabung, enggak, saya langsung seperti ini apa adanya gitu. Jadi saya mau cari bahan, saya pause dulu, saya cari bahannya, saya tambahkan bahannya, baru saya putar lagi videonya guys. Jadi memang agak ribet, saya agak lupa apakah saya sudah sampaikan apa belum. Jadi konsep Tuhan itu seperti yang saya sampaikan tadi, atau kalau belum nanti saya akan coba nanti terakhir saya sampaikan guys. Tahu kenapa Tuhan datang sebagai manusia? Yuk kita baca Yohanes 3 ayat 11 sampai 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Nah, ini ya, kalau kita mau teliti, ada yang aneh guys. Dikatakan kan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu manusia. Anda tahu nggak? Ada loh guys yang telah naik ke surga sebelum Dia ini, yaitu Yesus. Ini ngomong Yesus nih. Siapa itu? Nabi Elia. Ya, Elia naik surga dalam angin badai. Ini ayat bertentangan dengan ayat yang mengatakan bahwa Nabi Elia naik surga dalam angin badai. Di mana yang benar? Apakah tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus? Atau karena ada Nabi Elia? Atau Nabi Elia yang benar? Dia memang naik surga dengan angin badai. Karena nggak mungkin dua benar kan? Misalnya gini nih, saya katakan tidak ada yang pernah bikin konten ini selain saya gitu. Padahal ada yang bikin konten kayak gini kan sebelum saya kan. Di mana saya apa mereka gitu. Nah, jadi di sini jadinya Yesus berbohong. Faktanya ada yang telah naik surga yaitu Nabi Elia, tapi dikatakan tidak ada yang naik surga selain Yesus gitu guys. Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, anak manusia harus, jadi Yesus itu anak manusia, bukan anak Tuhan guys. Ya, ingat. Nah, anak manusia yang harus ditinggikan. Jadi anak manusia yang rata-rata ditinggikan jadi setara apa? Setara nabi. Ingat, ditinggikan itu setara nabi, bukan setara Tuhan. Tuhan itu bukan ditinggikan, Tuhan itu bukan ditinggikan dari bawah, enggak. Tuhan itu sudah tinggi, kita tinggikan lagi. Ingat, Tuhan itu enggak rendah ya. Tuhan itu sudah maha tinggi, kita tinggikan lagi. Jadi sesuatu yang Tuhan itu udah tinggi, udah maha tinggi, kita tinggikan lagi. Yesus adalah asal dari anak manusia yang rendah. Anak manusia itu rendah guys, ditinggikan menjadi staf nabi, bukan Tuhan gitu.
Karena Tuhan itu bukan seperti Yesus yang dari manusia. Dia sudah Tuhan, kita tuhankan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang kita tuhankan. Yesus adalah anak manusia yang kita percaya sebagai utusan nabi ya Tuhan gitu guys. Yaitu di konten saya sebelumnya itu ya, kontennya Luis itu dikatakan sebagai pokok anggur. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh hidup kekal. Jadi percaya sebagai apa dulu gitu. Kita umat Islam percaya pada Yesus, tapi percaya yaitu kita percaya kepada Yesus sebagai anak manusia yang tinggikan. Orang Kristiani atau di tempat lagi ini percaya Yesus sebagai Tuhan. Paham ya? Kita sudah benar ini. Kita percaya Yesus sebagai anak manusia yang harus ditinggikan. Kita meninggikan Yesus. Buktinya apa? Kita katakan dia nabi kita, Nabi Yesus. Nabi itu tinggi loh guys posisinya. Jadi kita sudah tepat. Jadi maksud anak manusia yang ditinggikan itu adalah nabi, bukan Tuhan. Tuhan adalah sudah tinggi. Jadi tidak ada Tuhan itu berasal dari anak manusia yang ditinggikan, nggak ada. Anak manusia yang ditinggikan itu maksudnya ya nabi itu. Jadi anak manusia yang ditinggikan itu adalah nabi, presiden, apalagi ulama, gitu. Bukan Tuhan guys, gitu. Karena asalnya anak manusia, Tuhan asalnya bukan anak manusia, itu poinnya. Supaya seorang yang percaya padanya hidup kekal. Jadi kita yang berada hidup kekal kan, bukan mereka. Karena kita percaya Yesus adalah anak manusia yang harus ditinggikan. Kalau mereka tidak, mereka percaya Yesus sebagai Tuhan. Paham ya? Beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih dewata akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab karena begitu besar kasih. Jadi gini guys ya. Kita tenang ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menggunakan anak yang tunggal. Ingat, kalau dia mengaruniakan anak yang tunggal, berarti anak-anak lain itu apa? Anak-anak angkat itu, kita ini angkat Allah gitu. Ini menurut oleh 73 pakar Alkitab dari Universitas Harvard. Jadi ada guys ya, di Yesus Seminari itu ada 73 pakar Alkitab dari Universitas Harvard. Mereka meneliti bahwa ini ayat yang ditambahkan kemudian. Ini tidak ada ya mula-mula, nggak ada di kita mula-mula, nggak ada. Baru ditambahkan beberapa waktu kemudian guys, gitu. Nah, jadi anaknya yang tunggal gitu. Jadi jadi menyamakan dengan manusia. Saya punya anak tunggal misalnya, anak saya satu berarti anak saya tunggal gitu. Padahal di Alkitab itu dikatakan bahwa kita semua anak Allah gitu. Jadi kalau ada semuanya anak Allah, berarti kita semua anak angkat gitu. Dalam artian, kalau kita ngomong anak tunggal ini bahaya guys. Kenapa? Anak tunggal itu ya, ingat, kalau saya berkata saya punya anak tunggal, berarti anak tunggal saya itu memang harus dilahirkan dari rahim istri saya, memang dari sperma saya, dari apa namanya itu istilahnya, ya itu dari apa saya lah gitu guys. Apa sih istilahnya itu dari ya sperma saya lah, maaf ya. Jadi anak itu baru anak tunggal saya. Nggak mungkin anak yang orang lain saya akui sebagai anak tunggal saya gitu. Nah, berarti Tuhan beranak kalau gitu namanya. Ini kacaunya guys. Ya. Dengan mengatakan bahwa anak tunggal itu berarti Tuhan betul-betul berhubungan dengan Maria. Lalu Maria punya anak yang sperma dari Tuhan. Karena ingat anak tunggal itu betul-betul anak ya, anak gitu. Anak kandung. Anak tunggal itu sama dengan anak kandung guys gitu. Lebih dekat ke anak kandung, beda sama anak angkat ya. Jadi jadi term anak Tuhan di sini adalah maksudnya hamba, bukan anak tunggal sebenarnya. Karena kalau anak tunggal memang betul-betul sudah melalui hubungan biologis tentunya kan. Jadi sekali lagi ini percayanya sebagai apa dulu gitu. dewata mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak... Ya, sekali lagi percaya sebagai apa? Kita percaya sebagai apa yang diucapkan Dia. Jika Israel, Tuhan Allah kita Esa. Hanya kepada Dialah kamu menyembah dengan segenap jiwa, raga, dan segenap upaya. Itu. Demikianlah mereka mengenal Allah satu-satunya engkau, satu-satunya Allah benar, dan mengenal Yesus Kristus telah utus. Itu yang kita imani, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Ya Tuhan selain Allah dan Yesus utus Allah. Itu yang kita percayai. Tapi mereka tidak. Gitu. Jadi mereka mempercayai kepada Yesus yang bukan ya dijadikan oleh Yesus sendiri, guys. Percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal dewata.
Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam dewata. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan saya mengasihi kamu. Ketika dia katakan Yesus Kristus Tuhan saya mengasihi kamu, berarti dia tidak menyebut tentang Allah. Berarti dia itu maka tidak adil kan? Makanya kalau Anda punya 3 Tuhan, yang Anda sebut satu lah itu. Ada Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Nggak adil guys. Tuhan video ini mengatakan Tuhan Yesus Kristus Tuhan saya mengasihi kamu. Berarti dia tidak menyebut Tuhan Allah. Dia mengesampingkan Tuhan Allah dan juga Tuhan Roh Kudus. Nggak adil kan? Maka kita tuh Tuhan itu satu guys, Allah. Jadi ketika menyebut kisah nih, saya tutup kan. Sekian dulu video kita kali ini ya. Semoga kita semua dikasih oleh Allah. Saya sudah menyebut dia. Nggak ada yang tidak adil. Saya tidak belum menyebut yang lain karena Tuhan saya cuma Allah saja. Kalau dia kan tidak. Ketika dia menyebut Yesus berarti tidak menyebut Allah. Ketika menyebut Allah berarti tidak menyebut Yesus. Jadi itu maksudnya tidak adil tuh guys. Jadi terbukti ayat Quran ini mengatakan itu tidak adil. Karena ada 3, kamu menyebut yang mana tanpa ragi gitu. Itulah poinnya guys. Yesus Kristus Tuhan saya mengasihi kamu. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.